Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa kembali di channel Kuliah Teknokrat. Bersama saya, Adi Dwi Putra. Pada video kali ini, kita akan membahas hal apa saja yang harus kita perhatikan sebelum kita mulai belajar menggunakan aplikasi desain grafis. Tapi, sebelum ke situ, saya akan membahas sedikit tentang apa sih sebenarnya desain grafis tersebut. Oke, grafis itu sendiri berasal dari kata graphic dalam bahasa Inggris, yang berarti sesuatu yang berhubungan dengan seni rupa, seperti gambar, ilustrasi, pahatan, hingga ke kaligrafi. Kemudian, mengapa istilah grafis yang digunakan dan bukan rupa atau visual? Di sini, karena rupa sendiri bukan sebuah kata benda, sementara pengertian desain sangat erat kaitannya dengan benda yang dihasilkan. Dengan kata lain, sebuah konsep atau ide biasanya tidak dianggap sebagai sebuah desain sebelum direalisasikan dalam sebuah bentuk visual. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian desain grafis menurut para ahli. Jessica Halvan menjelaskan bahwa desain grafis adalah kombinasi yang kompleks antara teks dan gambar. Selain itu juga ada angka dan grafik, foto, dan ilustrasi yang membutuhkan pemikiran khusus dari seseorang yang bisa menggabungkan elemen-elemen tersebut, sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang unik, sangat berguna, mengejutkan, atau subversif dan mudah diingat. Selanjutnya, Suyanto juga menjelaskan bahwa desain grafis dapat didefinisikan sebagai aplikasi dari keterampilan seni dan komunikasi untuk kebutuhan bisnis dan industri, atau yang biasa disebut dengan seni komersil. Selanjutnya, di sini, desain grafis adalah suatu bentuk komunikasi visual yang menggunakan gambar untuk menyampaikan sebuah informasi atau pesan seefektif mungkin. Dalam desain grafis, adanya teks juga dianggap sebagai sebuah gambar karena merupakan hasil abstraksi dari simbol-simbol yang dapat dibunyikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang seni desain grafis mencakup keterampilan visual. Apa saja hal tersebut? Pertama, ada tipografi. Kedua, ada ilustrasi. Yang ketiga, ada fotografi. Yang keempat, yaitu pengolahan gambar. Dan yang kelima, yaitu tata letak. Saya akan bahas satu persatu, dimulai dari tipografi. Tipografi itu adalah merupakan seni menulis indah. Ya, bisa kita bisa kita samakan dengan kaligrafi. Jadi di sini, sebagai seorang desainer grafis nantinya, kalian harus bisa memilih ukuran jenis huruf, ukuran huruf, pewarnaan hurufnya yang baik dan sesuai dengan kebutuhan kita nantinya. Lalu berikutnya ada ilustrasi. Ilustrasi ini sangat penting karena akan mewakili dari karya desain yang akan kita visualkan. Contohnya, misalkan kita akan membuat sebuah iklan untuk promosi produk shampoo, maka di dalam iklan tersebut harus disertai dengan visual orang atau wanita dengan perwujudan rambut yang indah. Nah, itu adalah contoh daripada ilustrasi. Selanjutnya, fotografi. Selain adanya teks di dalam tipografi yang saya bahas sebelum tadi, untuk memperjelas lagi, kita butuh gambar. Nah, untuk gambar ini bisa kita ambil dengan berbagai cara. Apakah kita ambil langsung dengan menggunakan kamera, atau kita juga bisa menggunakan gambar-gambar yang disediakan di internet pastinya, tapi dengan ketentuan kita tidak boleh mengambil gambar secara asal-asalan. Jadi kita bisa menggunakan gambar yang memang tidak memiliki hak cipta. Dan itu sudah disediakan di beberapa website tertentu. Oke. Selanjutnya, pengolahan gambar. Dari gambar yang sudah kita siapkan tadi, kita bisa mengolah gambar tersebut. Jadi kita tidak harus menggunakan gambar itu secara langsung. Mungkin gambar tersebut kurang jelas atau kurang terang atau kurang cerah, itu kita bisa olah terlebih dahulu. Atau kita bisa seleksi, atau kita bisa perkecil atau perbesar, itu yang dimaksud dengan pengolahan gambar. Dan selanjutnya yaitu tata letak. Tata letak itu juga sangat penting, karena dengan tata letak yang baik, itu akan mengarahkan orang yang melihat hasil karya desain kita itu terarah. Jadi bagian mana harus dibaca duluan, bagian mana harus dilihat duluan, dan bagian mana yang hanya sebagai pendukung dari media promosi yang kita buat nantinya. Berikutnya, ada prinsip dalam desain grafis yang harus kita pahami juga. Ada 4.
Pertama yaitu keseimbangan, berikutnya yaitu fokus, yang ketiga yaitu kontras, dan yang keempat adalah kesatuan. Keempat hal ini harus setidaknya include di dalam sebuah hasil karya desain yang akan kita buat nantinya. Apa saja? Keseimbangan di sini termasuk dari bagaimana cara kita mengatur pewarnaan, bagaimana kita mengatur ukuran-ukuran objek, jangan sampai yang terlalu besar atau semua kecil, jangan sampai terlalu banyak teks atau bagaimana. Jadi harus seimbang porsinya. Lalu ada fokus. Di dalam satu karya desain itu kita mau memfokuskan di mana? Ya, apakah di satu gambar ataukah di satu tulisan. Jadi dari sisi ukuran juga dipertimbangkan. Jadi jangan gambar semua dibuat besar, jangan semua teks dibuat besar, tapi ada satu hal menjadi titik fokus sehingga kita melihat sebuah hasil karya desain, oh ini adalah fokus utama dari karya kita tersebut. Lalu berikutnya ada kontras. Kontras ini berhubungan dengan pemilihan warna juga, nanti akan saya bahas lebih detail di materi selanjutnya. Kontras itu bisa berubah dengan pemilihan warna background dengan warna foreground-nya atau gambar latar dengan objek yang di depannya, ya, itu dimaksud dengan kontras. Lalu, semua hal tersebut harus dalam satu kesatuan, baik temanya dan hal-hal yang cakup di dalamnya. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang beberapa peralatan yang digunakan oleh para desainer grafis. Ada 5 hal. Pertama yaitu ide, kedua yaitu akal, ketiga yaitu tangan, keempat yaitu alat gambar, dan yang kelima adalah komputer. Mengapa komputer diletakkan di bagian terakhir di sini? Karena ketika seorang desainer grafis langsung berhadapan dengan komputer untuk mendesain, maka itu akan menghasilkan waktu yang sangat lama. Karena kita harus mulai dari ide. Dan ide itu pun tidak begitu mudahnya untuk muncul begitu saja. Kita harus melakukan beberapa hal, seperti misalkan brainstorming dengan klien, misalnya klien butuh apa, sehingga kita muncul ide, oh harus dibuat seperti ini, atau bahkan kita juga bisa melihat contoh-contoh yang sudah disediakan melalui media sosial, seperti dari internet, Pinterest, Instagram, Facebook, atau hasil karya desain sudah pernah dipublish sebelumnya. Berikutnya, setelah kita memiliki konsep dalam bentuk ide, kita harus mengakali agar apa yang ada di dalam ide kita tersebut, apa yang dalam pemikiran kita sebelumnya tadi, itu menjadi sebuah wujud nyata. Yaitu kita akali. Bagaimana caranya? Kita bisa mendesain, atau kita bisa membuat sketsa, kita bisa membuat pola tertentu, lalu nanti kita dengan bantuan alat gambar seperti pensil, kertas, kita warnai, dan setelah kita tahu bentuk kasar seperti apa, oh jadi seperti ini hasil karya mau saya buat, baru kita gunakan aplikasi desain yang sesuai dengan kebutuhan kita. Oke. Ada banyak sekali aplikasi yang biasa kita gunakan untuk mengolah desain grafis, sebut saja CorelDRAW, Photoshop, Adobe Illustrator, atau yang online pun kita bisa gunakan misalkan seperti Canva, dan ini sudah sangat lumrah untuk digunakan. Dan pastinya ada beberapa lagi aplikasi grafis yang biasa digunakan oleh para desainer grafis, dan itu semua ditentukan kepada kalian sebagai seorang desainer grafis, ya, dan sesuai dengan kebutuhannya. Baik, tadi saya sudah menyebutkan beberapa contoh aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mendesain suatu karya yang akan kita buat nantinya. Nah, setelah kita memutuskan mau pakai aplikasi apa, misalkan CorelDRAW, misalkan Photoshop, atau bahkan Canva secara online pun, ada 2 hal yang harus kita perhatikan kembali, yaitu pertama adalah pengaturan lembar kerja, dan yang kedua adalah untuk model warnaan. Kedua hal ini berhubungan dengan resultnya nanti dari hasil karya kita, ya. Untuk lembar kerja sendiri, itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama, yaitu dimensi. Berikutnya, kita juga harus memperhatikan tentang orientasinya. Dan selanjutnya lagi, kita juga harus memperhatikan tentang resolusi. Nah, apa sih dimensi? Apakah orientasi dan apa lagi itu resolusi? Saya akan menjelaskan. Pertama, dimensi merupakan ukuran lembar kerja yang akan kita gunakan nantinya. Biasanya disesuaikan dengan kebutuhan desain yang akan dibuat nantinya. Apakah misalkan kita akan buat brosur atau poster ukuran A4, A3, atau misalkan banner dengan ukuran yang besar seperti berapa meter kali berapa meter, nah itu harus kita tentukan di awal. Berikutnya, setelah dimensi, kita juga harus menentukan orientasi.
Orientasi ini berhubungan dengan pola tata letaknya, apakah berbentuk portrait atau berbentuk landscape, ya, berbentuk secara vertikal atau berbentuk secara horizontal. Oke. Posisi tampilan lembar kerja itu tadi sudah saya bilang ada dua, yaitu portrait atau landscape. Ukuran dimensi yang tepat juga akan berpengaruh terhadap orientasi lembar kerja. Berarti dua poin ini saling berketerkaitan. Dan berikut yang ketiga, yaitu resolusi. Untuk mengatur tingkat ketajaman suatu desain, semakin tinggi nilai resolusi akan semakin baik hasilnya, dan begitu pun sebaliknya. Nah, setelah kita membahas tentang lembar kerja, berikutnya saya akan menjelaskan tentang model pewarnaan. Oke, sebenarnya ada banyak model pewarnaan yang bisa kita gunakan, tetapi dalam dunia desain biasanya hanya ada dua, yaitu RGB color dan CMYK color. Mungkin teman-teman di sini sudah tidak asing lagi dengan dua istilah ini ya, yaitu RGB color dan CMYK color yang berhubungan dengan warna dasar. Bagi yang masih bingung atau kurang jelas, saya akan jelaskan. Untuk RGB color itu terdiri dari 3 warna dasar, yaitu red, green, dan blue. Dan untuk model warna ini biasa digunakan untuk desain yang tidak perlu untuk dicetak. Misalnya, hanya ditampilkan di layar monitor atau hanya di-post ke media sosial. Lalu bagaimana dengan CMYK color? CMYK color itu terdiri dari 4 warna dasar, yaitu cyan, magenta, yellow, dan black. Untuk model pewarnaan ini biasa digunakan untuk desain yang perlu dicetak, karena alat cetak seperti printer atau plotter menggunakan tinta warna dengan model CMYK. Mengatur warna bukanlah suatu hal yang mudah. Oke, jadi ada banyak hal lagi yang harus kita perhatikan agar kita bisa menghasilkan sebuah karya desain dengan pewarnaan yang baik. Misalkan ada sedikit tips, yaitu ketika memilih warna, kita gunakan warna yang kontras dan hindari penggunaan warna yang senada dalam satu desain dalam jumlah yang banyak pastinya. Karena akan semakin banyak warna yang senada, itu akan memberikan efek samar atau efek bias pada pewarnaan yang kita hasilkan di hasil karya desain kita tersebut. Oke. Terkadang kita merasa bingung untuk mengkombinasikan warna. Kita tidak tahu bagaimana cara memadu padankan warna yang baik dan benar seperti apa. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang color wheel. Color wheel atau roda warna. Bisa teman-teman lihat di video, di sini ada 3 color wheel, ada 3 warna, yaitu ada warna primary, ada warna secondary, dan ada warna tertiary. Dengan warna-warna tersebut yang bisa teman-teman lihat di video ini. Untuk color yang pertama, saya akan menjelaskan, yaitu ada istilahnya complementary. Kalau teman-teman lihat di video ini, itu ada 2 warna yang berada di atas dan di bawah. Contohnya adalah warna merah dan warna biru telur asin ya, atau warna cyan, biasa kita sebut seperti itu. Complementary adalah kita menggunakan 2 warna yang saling berseberangan di antara roda warna tersebut. Seperti contoh sudah saya bilang tadi, warna merah di posisi atas dan warna biru telur asin atau biru cyan di bagian bawahnya. Itu complementary. Dan berikut di video juga bisa teman-teman lihat contoh hasil penerapan complementary. Ada 2 buah poster atau 2 buah gambar bisa teman-teman lihat. Di situ ada penerapan complementary antara warna merah dan hijau, dan sisi sebelahnya adalah warna biru dan warna krem. Nah, di sini bisa terlihat bahwa perubahan warnanya sangat kontras. Ya, jadi dengan foreground atau bagian depan yang gelap, terus warna belakang yang lebih cerah, itu semakin terdefinisi gambar yang ingin dilihat seperti itu. Oke, berikutnya ada monokromatik. Monokromatik ini, kalau teman-teman lihat di video, dia itu warnanya satu nada, ya. Jadi ada tone yang lebih gelap, tone yang sedang, dan tone yang lebih cerah lagi, dan seterusnya. Hal ini tidak masalah, asalkan kita tidak menggunakan dalam komposisi terlalu banyak, begitu. Karena semakin banyak warna senada, efek biasnya akan semakin terlihat. Nah, di gambar yang teman-teman lihat di video, ini adalah penerapan model warna monokromatik. Misalkan di satu ruang kerja itu ada tone warna abu-abu, ya, atau warna coklat. Nah, itu suasananya atau dia menggunakan warna yang satu nada tersebut atau monokromatik. Oke. Berikutnya ada
analogous. Untuk analogous ini, kita menggunakan 3 warna terdekat di dalam roda warna. Seperti teman-teman lihat di video ini, di situ ada warna biru. Dan itu posisinya saling berdekatan kalau kita lihat di color wheels. Dan contoh penerapannya seperti ini. Ya, di poster dan ada di contoh settingan untuk ruang keluarga. Ya, jadi dia menggunakan warna-warna yang berdekatan posisinya yang ada di color wheel tersebut. Selanjutnya ada triadic. Kalau triadic ini kita mengambil pola segitiga di dalam color wheel tersebut. Jika kalian perhatikan di video ini, di bagian atas ada warna merah, lalu di bagian kanan bawah itu ada warna biru, warna hijau, dan di bagian berseberangannya itu warna biru. Dan dia itu membentuk pola segitiga. Nah, untuk pola triadic ini kita harus tentukan dulu warna-warna apa saja yang bisa kita pilih. Kalau di contoh ini, ya itu tadi merah, biru, dan hijau yang membentuk pola segitiga kalau kita lihat di color wheel tersebut. Oke. Nah, untuk contoh penerapannya sama, bisa kalian perhatikan di video ini ada pada poster dan ada penempatannya untuk setting ruang keluarga. Selanjutnya ada tetradic. Untuk tetradic ini kita menggunakan 4 warna yang juga saling berseberangan. Jadi bentuknya seperti membentuk pola tanda plus. Jadi ada bagian atas, bawah, kiri, dan bagian kanan. Nah, untuk contoh warnanya bisa teman-teman lihat di video ini. Ada warna merah, ada warna ungu, ada warna hijau terang, dan warna cyan. Nah, itu posisinya membentuk tanda plus. Atas, bawah, kiri, dan kanan. Nah, contoh penerapan juga seperti ini. Ada pada gambar poster yang teman-teman lihat di video ini. Oke. Dari beberapa color wheels tadi, teman-teman di sini bisa menggunakan tools yang saya sarankan. Di sini ada Adobe Color Wheel dan juga bisa menggunakan Canva Color Wheel. Di situ teman-teman bisa menggunakan tool tersebut untuk memilih pola warna yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman sekalian. Berbicara warna, tadi di awal saya sudah bilang bahwa dalam pemilihan warna kita juga harus mengusung istilah kontras. Jadi perpaduan warnanya itu antara background dengan foreground, antara objek dengan teks, antara gambar dengan shape itu harus saling kontras atau saling bertolak belakang. Ya, di video ini bisa kalian lihat beberapa contoh shape dan teks yang sudah saya atur kontrasnya. Ada yang kontrasnya bagus, ada yang kontrasnya buruk, dan perpaduan seperti apa bisa teman-teman lihat di video ini. Sehingga bisa jadi acuan teman-teman ketika nanti akan memilih warna dasar dengan teksnya seperti apa. Oke. Ya, selain pemilihan warna yang baik, tadi di awal juga saya sudah bilang bahwa teks juga perlu ditambahkan dalam sebuah karya desain. Misal seperti ini. Kita semua pasti menggunakan media sosial seperti Instagram atau WhatsApp yang masing-masing aplikasi tersebut sudah punya fitur untuk post gambar atau video. Misalnya kalau di Instagram ada Instagram Story atau di WhatsApp ada status WhatsApp. Ya, di sini misalnya saya punya mouse, ya, dan mouse tersebut saya niatnya saya menjual mouse, ya. Tapi saya hanya foto dan saya post di Instagram saya atau di WhatsApp saya tanpa tulisan. Nah, pasti orang kan akan bingung, ini maksudnya apa? Jadi harus saya tambahkan tulisan, misalkan benda ini dijual. Nah, selain itu, teksnya juga harus diperhatikan. Jadi bagaimana cara orang itu selain fokus ke gambarnya, juga fokus langsung melihat, oh ada tulisan di situ. Nah, jadi kita harus juga memilih tulisan yang mudah dan tepat atau langsung bisa dilihat oleh orang lain, ya. Jadi jenis teksnya harus yang sederhana dan jelas. Oke. Tadi di materi sebelumnya juga sudah saya bilang ada istilah fokus dalam sebuah karya desain grafis. Oke. Nah, ini tugas kalian teman-teman, gimana caranya memilih font yang bisa menjadi sasaran utama atau titik fokus. Nah, pilihlah font-font yang tegas, font-font yang tebal atau font-font yang berbodi istilahnya. Jadi hindari font tipis seperti Times New Roman dan sejenisnya, ya. Bisa ada font seperti Arial Black misalkan, atau Impact, atau bahkan Futura yang tebal pastinya. Nah, itu akan jadi fokus utama ketika kalian melihat sebuah tulisan, ya.
Dan untuk teks-teks yang pendukung, nah itu kan boleh gunakan dengan ukuran yang lebih kecil atau font yang tipis tidak masalah. Tapi untuk teks yang jadi poin utama, silakan pilih jenis huruf atau jenis font atau jenis teks yang tegas, jelas, dan pastinya konsisten. Lalu ada tipsnya lagi, dalam menggunakan teks di dalam sebuah hasil karya desain, hindari penggunaan huruf kapital yang sangat banyak. Huruf kapital biasanya di bagian poin tertentu saja. Untuk sub-sub pendukung lainnya itu kita gunakan pola sentence case atau kalimat-kalimat dengan huruf awalnya besar, sisanya normal. Karena huruf kapital itu terkesan adanya sebuah emosi, ya, penyampaian emosi. Jadi hindari penggunaan huruf kapital yang cukup banyak di dalam sebuah karya desain. Dan juga hindari penggunaan huruf-huruf yang rumit. Saat ini banyak website yang menyediakan unduh font secara gratis, ya, dan itu sangat bervariasi. Walaupun kita lihat bagus, walaupun kita lihat menarik dengan polanya masing-masing seperti ukir-ukiran atau apa, ya, tapi tidak semuanya bisa kita gunakan dalam sebuah karya desain, ya. Intinya kita harus menggunakan font-font yang sudah saya bilang tadi, yaitu konsisten, sederhana, dan jelas. Ya, baik. Tadi saya sudah membahas tentang beberapa hal yang kalian perhatikan yang nantinya akan dipakai ketika kalian sudah mulai belajar menggunakan aplikasi desain grafis. Dari konsep dasar, hal yang harus diperhatikan, bagaimana memilih pewarnaan, bagaimana cara penggunaan font, dan sebagainya. Ya, silakan terapkan beberapa hal yang sudah saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan hasil karya kalian ke depannya akan jauh lebih baik lagi. Sebelum saya akhiri, ada satu hal yang saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Di dalam dunia desain tidak ada istilah benar dan salah, yang ada hanya tepat dan tidak tepat, itu saja. Oke, sekian dulu dari saya untuk video kali ini, dan untuk teman-teman sekalian jangan lupa subscribe channel Kuliah Teknokrat, like dan share videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya.